Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawansyah dengan NIM 2598021670. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 Universitas Negeri Semarang akan melaksanakan pembelajaran dengan materi fungsi di kelas 8 SMP Negeri 1 Kuantan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Oke, Bapak absen yang namanya terpanggil silakan angkat tangan dan sampaikan perkalian yang masih kalian ingat. Alfiansyah Elpino, 5 kali 5 sama dengan 25, Pak. Anggraini Junita, 3 kali 5 sama dengan 18. Aulia Rahmawati, 6 kali 6 sama dengan 26. Fatlan Misja, Biar Pak, 7 kali 7 sama dengan 49. Herbi, Pak, 5 kali 7 35, Pak. Khalifah Dwi Maktira, Adil Pak, 9 kali 8 sama dengan 72 Pak. Mariani Oktaviani, Pak, 9 kali 5 kali 5. Nisha Farah Nadila, Adil Pak, 5 kali 4 sama dengan 20. Muhammad Taufik, Biar Pak, 5 kali 6 sama dengan 30. Nabila Jessica, Adil Pak, 8 kali 8 64 Pak. Naswa Ratna Rosadi, Adil Pak, 7 kali 3 21. Nurhayati Maijana, Adil Pak, 6 kali 6 36. Rasti Zana, Adil Pak, 9 kali 9 sama dengan 21. Rara Rinda, Adil Pak, 2 kali 4 sama dengan 36. Rifki Ferjutema, Adil Pak, 8 kali 7 56. Yendra Wikasari. Adil Pak, 9 kali 8 11. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Jadi nanti ketika kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, silakan semuanya berdiri dan Bapak minta Yendra untuk memimpin lagu di depan. Baik, semuanya silakan berdiri. Halo
Kegiatan berikutnya Bapak ingin menyampaikan persepsi terkait dengan materi sebelumnya. Sebelumnya di pertemuan terdahulu kita sudah mempelajari tentang relasi. Nah, relasi ini berkaitan nantinya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang masih ingat relasi itu apa kira-kira? Ya, Astin. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Hubungan antara dua himpunan, berarti ada dua yang saling berhubungan. Kemudian ada lagi yang lain? Pemetaan dari himpunan A ke B. Pemetaan dari A ke B, berarti terdapat juga dua kelompok atau dua himpunan. Nah, jadi relasi ini erat kaitannya fungsi. Nah, sebagai pertanyaan pemantik untuk kalian sebelum kita masuk ke materi inti, kira-kira sudah pernah dengar nggak apa itu fungsi? Pernah dengar nggak kira-kira? Biasanya yang kalian dengar itu kan fungsi. Misalnya HP fungsinya untuk apa? Untuk nonton mungkin kan. Kemudian sepeda motor fungsinya apa? Untuk berkendara atau untuk jalan-jalan misalnya. Nah, sekarang di materi matematika, apa itu kira-kira fungsi? Ada yang tahu? Pak, relasi khusus yang memetakan antara himpunan A ke himpunan B tempat satu kali. Oke, nah untuk yang lain sebagai gambaran mungkin ada perwakilan kalian yang tahu. Nah, fungsi itu bisa Bapak gambarkan seperti ini. Misalnya kalian pergi ke suatu tempat hiburan yang ada objek tempat permainannya seperti time zone yang ada di mall. Ada yang pernah ke mall? Ada. Nah, ada time zone kan? Nah, jadi misalkan kalian memasukkan 3 koin, kemudian keluar 9 koin. Kemudian kalian masukkan lagi 6 koin, yang keluar di sana 9 koin. Dan seterusnya ada 5 koin kalian masukkan, keluar lagi 25. Berarti kan ada syarat-syarat tertentu. Coba kalian bayangkan 3 titik-titik keluar dia 9. Nanti dia apa kan itu kira-kira? Dikuadratkan. Berarti kalau 3 pertama adalah 3 kuadrat, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 6 keluar lagi 36, berarti 6 kuadrat adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Oke. Kemudian 5 dikuadratkan, berarti hasilnya 25, berarti ada aturan-aturan tertentu. Nah, kemudian nanti tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kalian mampu mengetahui apa pengertian yang sebenarnya dari fungsi. Kemudian yang kedua, kalian mengenal dari unsur-unsur fungsi. Di sana ada domain, ada kodomain, dan ada rank. Dan yang terakhir, setelah mengetahui pengertian unsur-unsur, kalian dapat menyajikan fungsi tersebut ke dalam diagram panah. Karena penyajian fungsi itu banyak macamnya. Ada diagram panah, ada tabel, ada grafik, ada himpunan pasangan berurutan. Tapi pada kesempatan kali ini kita cukup membahas tentang diagram panah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak lihat nampaknya suasananya sudah tegang. Santai saja, belajar matematika itu tidak perlu terlalu kaku. Jadi silakan santai, kita ice breaking dulu. Semuanya silakan berdiri. Oke, ice breakingnya adalah nanti ketika Bapak katakan semut, berarti semut itu kecil. Kalau Bapak katakan nanti gajah, berarti gajahnya besar. Kemudian kalau kancil, pendek. Kemudian jerapah, lawan dari pendek apa? Tinggi. Oke, rendah. Berarti semut kancil tadi rendah. Berarti jerapah tinggi. Oke.
Jadi clue-nya adalah dengarkan instruksi Bapak. Nanti suara Bapak yang kalian dengarkan. Silakan pasang konsentrasinya. Bisa? Semut. Sebutkan. Kalau seperti ini apa? Kecil. Oke. Kalau gajah? Besar. Kalau jerapah? Tinggi. Kalau semut? Kecil. Kalau jerapah? Berarti kalian tidak konsentrasi namanya. Tadi Bapak clue-nya adalah dengarkan suara Bapak. Ngapain kalian ikuti tangan Bapak? Kalau Bapak seperti ini kalian juga ikut. Jadi ingat, clue-nya adalah dengarkan suara Bapak. Jangan ikuti gerakan Bapak. Oke, bisa diulangi lagi? Semut. Kecil. Jerapah. Tinggi. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Kancil. Gede. Oke, kancil apa tadi? Rendah. Rendah. Tadi ada juga yang seperti ini. Bapak ulangi sekali lagi, konsentrasi. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Jerapah. Tinggi. Ular. Ada ular? Tidak. Oke, berarti silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak ingin kalian menuliskan jurnal tentang perasaan kalian. Nah, sebelum mulai belajar, tentu perasaan ini akan mempengaruhi kalian kepada cara belajar kalian nantinya. Apakah sekarang senang? Nah, kriteria perasaan yang akan kalian tuliskan pada jurnal singkat kalian, yang pertama itu bagaimana perasaan kalian hari ini? Senangkah? Bahagia? Galaukkah? Ada yang baru putus? Tidak. Oke. Berarti senang semuanya? Kemudian yang kedua, apa yang membuat kalian risau pada pembelajaran kali ini? Atau gaduh, misalnya belum tahu lagi fungsi. Apa kira-kira fungsi ini? Jadi tuliskan juga yang membuat kalian gaduh pada pembelajaran kali ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kalian mengatasinya? Jadi kalian yang punya perasaan, kalian juga yang akan mengendalikan. Sekarang akan Bapak bagikan lembar kerja kalian. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini kalian nanti berdiskusi. Oke, kelompok 1 siap? Kelompok 2? 3 siap? Semangat pelan, motor baru kan? Lintah Jalan Pertambahan Gunung Tor dari Kecamatan Gunung Tor berada di Kelihatan Jalan videonya. Silakan tuliskan di sini bisa nama jalur, kemudian asal desanya. Nah, arahkan pandangan Anda ke Dengar suaranya. hilir pertama. Langkah siluman buaya danau situ Raja Kali berada di jalan sebelah kiri. Lintah Jalan Pertambahan Gunung Tor berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, membelah sudah panjang pemisah yang kedua, memasuki kawasan panjang pemisah yang ketiga saat ini. Bahkan lewat sudah panjang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan panjang pemisah yang keempat. Berada di depan saat ini, langkah siluman Bayu Danau situ Raja Kali yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih lintah Jalan Pertambahan Gunung Tor yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah panjang pemisah yang keempat, bermaju di kawasan panjang pemisah yang kelima saat ini. Si tukang tali bocah cilik berkostum emas, berkostum kuning keemasan yang berada di haluan jalur. Langkah siluman buaya danau menari-nari segera memperlihatkan aksinya ke depan para pengunjung dan penonton saat ini, menandakan bahwa haluan jalur langkah siluman
semakin memantapkan haluannya di depan. Haluan jalur lintas jalan Petapahan hanya tinggal beberapa meter. Hilir pertama akan mengakhiri perjuangannya. Masuk sudah hilir pertama, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Berarti baru dua jalur dapatkan. Nah, ini lagi silakan simak. Dari mana asal jalur tersebut? Tunggu nanti ada suaranya. dari Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan mahkota alam Bukit Piramid. Dari pantai Kecamatan Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara berdiri sudah si tukang tali berkostum kuning di haluan jalur mahkota alam Bukit Piramid di jalan sebelah kanan, menandakan kepada halayak ramai para pengunjung dan penonton bahwa haluan jalur mahkota alam Bukit Piramid mendahului sudah haluan jalur Olang Kasiah Monsarukopa yang berada di jalan sebelah kiri. Dengan warna daun mendayung oranye berkilau di bawah sinar mentari bergerak secara perlahan. Nah, inilah dia yang membuat Indonesia terkenal di manca dunia. Gerak tali anak tali yang berada di haluan jalur atau biasa dikenal juga oleh masyarakat Pantan Sini bagian hilir adalah sang togak luar. Nah, inilah dia menari-nari melenggok-lenggok di atas haluan jalurnya, menandakan dengan satu bahasa isyarat pada jalur apabila si tukang tali berdiri menandakan haluannya telah mendahului haluan jalur lawan. Kostum kuning keemasan di bawah pancaran sinar mentari sore hari ini. Kelompoknya, coba diisi dulu siapa saja nama anggota kelompoknya. Kemudian ada yang berbentuk lingkaran, itu nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Silakan diisi. Sudah diisi. Kemudian di halaman berikutnya. Nah, di sini tadi kalian mengamati tayangan video lalu menuliskan informasi-informasi saja apa saja yang kalian dapati setelah menonton tersebut. Jadi kita dapat informasi tadi ada berapa jalur? Ada 4 jalur. Coba sebutkan satu. Kelompok 2, apa nama jalur yang kalian dapati tadi? Lintah Jalang. Dari mana asal desanya? Petapahan Gunung Toar. Oke, dari Petapahan Gunung Toar. Nah, itu kan baru berbentuk kalimat yang kalian dapatkan. Kalian melalui proses menonton video tadi, kalian tuliskan informasi yang kalian lihat. Nah, kemudian akan kita arahkan nanti ke dalam bentuk fungsi. Pada halaman berikutnya coba perhatikan, mengidentifikasi terlebih dahulu, ada domain, ada kodomain dan ada rank. Coba baca Naswat, coba baca domain itu kira-kira apa? Domain adalah daerah asal atau disebut juga himpunan pertama kodomain. Oke, domain berarti daerah asal atau disebut juga dengan himpunan pertama. Oke, jika sudah siap, silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya ke depan. Berdiri di sini. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1 coba bacakan pengertian fungsinya. Silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil belajar kelompok tadi. Setelah melihat video tadi, kami sudah belajar tentang pacu jalur dan nama desa tersebut. Kemudian mendapatkan pengertian dari fungsi. Coba bacakan pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A memetakan tepat satu kali pada himpunan B. Lanjut. Coba ulangi lagi. Fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A tepat satu kali memetakan kepada himpunan B. Oke. Kemudian unsur-unsur yang ada pada fungsi apa saja tadi? Setiap himpunan diwakili oleh sebuah kotak atau Yang oval. ada 3 tadi apa saja? Unsur-unsurnya masih ingat? Yuk, anggota kelompoknya bantu. Ada itu yang 3. Unsur-unsur yang ada. Apa? Bacakan topik ini. Domain. Ada domain. Yang kedua Domain. ada kodomain. Yang ketiga apa lagi? Rank. Ya, rank. Oke. Kemudian coba lihatkan ke kelompok lain gambar yang telah kalian hubungkan tadi di LKPD-nya yang bagian akhir. Oke, itu adalah hasil gambar dari kelompok pertama. Ingat ya, nanti ada teks formatifnya. Kalian juga bekerja secara berkelompok kembali, membuat diagram panah. Jadi ini adalah untuk contohnya saja. Oke, kira-kira ada yang bertanya ke kelompok 1 atau menanggapi atau berilah dulu pujian, tangan dulu. Kelompok 1. Ada yang mau memberikan pujian? Ada. Kelompok 2, silakan kalian tanggapi. Kira-kira sudah benar nggak cara penyampaiannya, tampil percaya diri atau belum? Silakan kelompok 2. Perwakilannya silakan. Oke, Rasti silakan. Naswa aja silakan. Coba berikan pesan kepada kelompok 1. Mereka sudah lancar menyampaikan solusi mereka dan hanya ada sedikit kesalahan yang harus diperbaiki. Oke, baik. Ya, tadi dari kelompok 2 menyampaikan kelompok 1 sudah bagus dalam penyampaian, tapi masih ada kekurangan sedikit, nggak masalah karena kita masih dalam proses belajar. Oke, tepuk tangan, silakan duduk kelompok 1. Masakan lebih dari 1 kan? Sini bertanya Pak. Ya, silakan. Apa bedanya fungsi dengan non fungsi? Beda fungsi dan non fungsi. Nah, fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan himpunan A tepat satu ke himpunan B. Berarti kata kuncinya apa? Tepat satu dan dengan aturan khusus atau ada syaratnya. Sementara coba kalian perhatikan gambar pada nomor 1 lah terlebih dahulu. Pak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa fungsi itu adalah suatu pemetaan khusus yang menghubungkan anggota himpunan A kepada anggota himpunan B dengan syarat tertentu, ada syaratnya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur yang ada di dalamnya ada domain, ada kodomain dan rank. Selanjutnya pada menggambar diagram panah, ingat syaratnya harus ada aturan pada diagram panah yang letaknya itu antara himpunan A dan himpunan B. Kemudian
setiap anggota itu diberikan tanda titik untuk tempat menghubungkannya. Nah, itu kita coba breaking kembali. Yuk, silakan berdiri supaya suasananya lebih sesuai lagi. Tadi kita menggunakan gerakan, sekarang kita menggunakan tepuk-tepuk. Pandai tepuk? Oke. Ini tepuk. Oke. Tepuknya adalah tepuk karena kalian sudah agak lesu nampak Bapak, berarti kita tepuk semangat. Dicontohkan dulu, oke? Tepuk semangat. 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 Oke? Berarti tangannya semangat gitu. Oke, bisa diulangi lagi. Semuanya silakan ikuti. Tepuk semangat. Semangat. Refleksi. Nah, lembaran refleksi ini adalah untuk mengukur sejauh mana pembelajaran pada hari ini bagi kalian. Ada nama, ada kelas dan materi pembelajarannya. Silakan diisi sesuai dengan pernyataan yang kalian baca. Bagaimana perasaan kalian? Ya atau tidak? Oke? Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke. Memberikan apresiasi kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, dengan serius dan dengan bekerja bersama secara berkelompok. Kemudian untuk pembelajaran atau materi pembelajaran pada berikutnya, yaitu kita masih berkaitan dengan fungsi tapi dengan cara penyajian yang berbeda, karena tadi di awal sudah Bapak katakan cara penyajian fungsi itu banyak macamnya. Ada tabel, grafik, himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kan? Oke. Siap, gerak, berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.